Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit 74 ayat 74. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Sebelum saya terjemahkan, perlu saya terangkan banyak kesalahan-kesalahan kita menurut kitab lupa saya kitabnya, kitab tajwid. Kalau orang mengatakan qala Allah Ta'ala, itu yang artinya telah berfirman Allah Ta'ala, itu tidak usah baca a'udhu, tidak usah baca a'udhu billahi minasyaitonir rajim, malah dilarang. Jadi langsung, karena kalau Allah berfirman lalu a'udhu, berarti yang mengatakan a'udhu billahi itu Allah, gitu. Nah, itu begitu. Jadi kalau mau baca a'udhu, tidak usah qala Allah Ta'ala, langsung a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini banyak yang kita lakukan, angger qala Allah Ta'ala mesti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tidak dibenarkan. Ya, saya ulang sekarang. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Wattakhadhu, dan mereka mengambil, artinya orang-orang kafir itu mengambil atau mengangkat min dunillahi, selain Allah, mereka angkat alihatan, sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, dengan harapan, mereka mengharapkan la'allahum, agar supaya orang-orang kafir tadi, penyembah-penyembah berhala tadi, yunsarun, ditolong oleh berhala-berhala itu. Begitulah akidah dan kelakuan orang-orang zaman jahiliyah itu dulu. La yastati'una, tidak bisalah, tidak mampulah berhala-berhala itu nasrohum, menolong mereka, wahum lahum jundum mukhdharun, wahum, dan berhala-berhala itu sendiri lahum, bagi mereka orang-orang kafir nantinya itu jundun, merupakan bala tentara, artinya kelompok mukhdharun, yang didatangkan ke neraka. Bagaimana berhala-berhala itu bisa menolong mereka, sedang berhala-berhala itu bersama-sama mereka besok mukhdharun, didatangkan ke neraka, artinya dimasukkan ke neraka. Nah, inilah yang banyak kita lihat, kekeliruan-kekeliruan orang-orang musyrik itu. Ini kadang-kadang juga, maafkan orang Islam yang kurang menyempatkan diri mengaji,
kadang-kadang itu ikut-ikutan. Seperti nanti tanggal 14 itu ada Valentine itu adalah ya kelakuan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, dan itu diakui sebagai hari kasih sayang ini. Karena itu hari kasih sayang, diumumkan si orang-orang kita, terutama anak-anak muda yang tidak sempat mengaji, saking kepinginnya disayangi oleh Allah, nah, kemudian ikut rame-rame, ikut-ikut merayakan, padahal tidak boleh itu. Jadi ini perlu saya sampaikan, mumpung kebetulan bicara tentang soal ini. Fala yahzunka, maka jangan membuat engkau susah wahai Muhammad, qauluhum, ucapan-ucapan orang-orang kafir itu. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Inna, sesungguhnya kami Allah itu na'lamu, mengetahui, ma yusirruna, apa yang mereka samarkan, mereka rahasiakan di dalam hati mereka, yaitu bentuk membenci, dengki, memusuhi kepadamu. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan di hadapanmu. Jadi di dalam hati memusuhi cuma demi kepentingan sesuatu, mereka menampakkan seperti orang-orang yang senang pada Nabi Muhammad. Ini biasanya kelakuannya orang-orang munafik. Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah itu, tapi Nabi Muhammad disuruh tidak usah susah. Ini ayat selanjutnya, ayat 77 ya. Ya. Awalam yaro, apakah tidak melihat, al insanu, manusia, anna, bahwa kami Allah, khalaqnahu, telah menciptakan dia, min nutfatin, dari sperma yang, ya maafkan bicara tentang ini, orang itu terkena aja tuh jijik ya. Faida, lantas tiba-tiba huwa, setelah jadi manusia, khosimun, jadi musuh-musuh yang sangat terhadap Allah. Khosimun mubin, memusuhi Allah dengan sangat. Nah, itu begitu. Ayat ini sebabnya diturunkan itu ialah seorang kafir yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu membantah Nabi Muhammad SAW mengenai adanya hari kebangkitan, hari dibangkitkan sesudah mati itu. Sampai Ubay bin Khalaf marah
dan mengancam akan membunuh Nabi Muhammad, karena dianggap Nabi Muhammad ini membawa kebohongan-kebohongan. Bagaimana orang sudah mati kok dihidupkan kembali begitu. Lantas dia itu datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa tulang. Tulang itu diremukkan seperti tepung begitu sampai dibawa pada Nabi. Coba ini mintakan kepada Tuhanmu supaya dihidupkan lagi jadi manusia, bisa nggak ini? Coba begitu. Jadi bukan cuma mencela tapi sampai begitu. Kemudian ditaburkan ini, coba begini, lihat ini. Gimana? Masa begini ini akan mau kembali hidup? Otak siapa yang bisa menerima begitu ya? Itu Ubay bin Khalaf itu begitu ya. Oleh karena itu dijawab oleh Allah itu tadi, apakah manusia yang dimaksud adalah Ubay bin Khalaf itu tidak melihat bahwa kita ini menjadikan dia dulunya dari mani, dari sperma. Ya sperma begitu itu loh. Ya. Itu dijadikan bisa hidup, bisa jadi manusia yang seperti kita begini. Gagah-gagah dan sebagainya. Tapi karena dia tidak menggunakan akal dan tidak ada iman, jadi akhirnya memusuhi Allah. Di semua yang diterangkan di dalam Al-Quran Allah, mereka tidak percaya. Salah satu caranya begitu tadi. Wa daraba lana masalan, dan manusia tadi yaitu Ubay membuat lana untuk kami masalan, perumpamaan. Dia membuat perumpamaan. Wa nasiya khalqa, dan dia sendiri lupa kejadiannya. Perumpamaannya bagaimana ini? Dia membawa tulang tadi itu. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Ia berkata, man yuhyil idhama, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang ini? Wa hiya ramim, sedangkan tulang-tulang itu ramim, sudah hancur seperti ini. Siapa coba? Begitu. Itu tanya kepada Nabi Muhammad dengan mengejek. Lalu oleh Allah, Nabi Muhammad disuruh menjawab, Bul, katakan Muhammad, yuhyiha, yang menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur tadi itu, yaitu alladzi ansya'aha, Allah yang telah menciptakannya awal marra, di permulaan. Jadi dulu yang menciptakan dia di permulaan, yaitu yang akan menghidupkan lagi. Wa huwa bikulli khalqin alim. Wa huwa, sedangkan Allah itu bikulli khalqin, terhadap segala kejadian, segala titahnya, alim, maha mengetahui. Itu disuruh jawab begitu saja ya. Jadi ya, walaupun Nabi dihadapi dengan cara apa, Nabi mengikuti perintah Allah, ya dijawab dengan cara tenang, cara ilmiah begitu. Siapa itu? Allah yang telah mentitahkan, yang telah menghidupkan
tulang-tulang yang telah remuk hidup kembali itu, yaitu allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran, yaitu Allah yang telah menjadikan lakum untuk kamu semua minasyajari dari kayon, dari kayu, al-akhdari yang hijau, dari pohon yang hijau. Allah telah menjadikan naron, api. Faidha, maka setelah itu antum, kamu semua, minhu, dari kayu tadi, tuqidun, bisa menyalakan api. Ya, kita memang tidak pernah berpikir itu pohon hijau begitu. Ternyata di dalamnya itu mengandung api. Cara lama dulu, ya kalau sudah kering dibakar. Dibakar keluar apinya. Apinya digunakan untuk kepentingan mereka dulu. Jadi di Al-Quran ini sudah memberi isyarat. Penyelidikan zaman modern ini udah lain lagi. Ternyata BBM ini ya, bahan bakar itu tidak seluruhnya harus dari bensin dan dari apa itu? Ya dari bensin itu, premium dan lainnya. Itu bisa akan habis. Entah berapa puluh tahun lagi itu akan habis dari tanah air kita ini. Tapi ternyata kita masih punya. Kenapa? Karena tanah air kita ini subur, banyak pohon-pohonnya. Ya nanti akan dikeluarkan dari pohon-pohon itu. Jadi nanti akan dikeluarkan dari pohon-pohon itu energi, yaitu berbentuk bensin, premium dan lain-lain itu. Nah coba, ini Quran ini luar biasa, ya. Jadi kalau kita pikir cuma begitu aja. Tapi setelah diadakan penyelidikan oleh ahli-ahli yang sekarang, ternyata di Quran itu banyak sekali memberikan bahan-bahan untuk ya untuk perbuat atau apa untuk usaha mereka buat membuat apa bahan bakar itu. Nah ini luar biasa ya. Kalau tidak mukjizat Quran ini mana mungkin itu terjadi. Nah karena itu sering orang-orang barat itu yang telah mengetahui begitu langsung mereka masuk Islam. Jadi sudah banyak ahli-ahli di barat itu yang masuk Islam karena menyelidiki apa yang di Quran itu benar. Salah satu contoh lagi yang selain ini ya, mungkin dulu saya sudah pernah cerita. Jadi Sungai Nil itu akhirnya akan masuk ke mana itu? Masuk ke laut. Nah, Sungai Nil itu tawar. Setelah masuk laut, bukan campur dengan air laut yang asin itu. Jadi dia tetap menjadi seperti sungai begitu di tengah-tengah laut. Ya, itu di surat Ar-Rahman itu ada disebutkan itu. Begitu. Jadi kapal-kapal yang di tengah laut itu kalau kehabisan air minum, tidak usah ke darat. Dia cukup datang ke sungai yang ada di laut itu saja, mengambil dari situ. Nah itu begitu. Kemudian diselidiki oleh ahli-ahli yang di barat, ya, masuk ke dalam laut. Kemudian masuk di laut yang lautnya sendiri asin, dicoba. Tapi kemudian masuk di apa yang
sungai di tengah tadi tawar. Lah kemudian tidak ada batasnya, dicari batasnya tidak ada. Apa di Quran itu saya kok lupa, di surat Ar-Rahman. Ya ini kalau tidak hafal Quran itu begini. Saya hafal ceritanya waktu itu, sekarang tidak bawa, ada catatan saya ya. Apa? Jadi di tengah-tengah itu ada laut, ada sungai. Setelah itu langsung ya, yang menyelidiki itu langsung masuk Islam. Di sekarang itu banyak dari mereka-mereka yang akhirnya masuk Islam karena Al-Quran yang begitu hebatnya itu. Tapi anehnya di sini, dibalik di sini. Di sini orang-orang Islam malah melok Valentine, melok apanya, nggak karuan semuanya nih. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Awalisallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Awalisallazi khalaqa, apakah bukan alladzi khalaqas samawati wal arda, Allah yang telah menciptakan semua langit dan bumi ini, apakah tidaknya awalisa biqadirin mampu ala ayyakhluqa mithlahum, apakah yang menciptakan semua langit dan bumi ini tidak mampu untuk menciptakan mithlahum, yang seperti mereka ini. Jadi kalau mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Allah tidak mampu membuat lagi sebagai gantinya? Dijawab sendiri oleh Allah, bala, iya mampu. Wa huwal khallaqul alim. Dia itu, yakni Allah itu al-khallaq, maha pencipta, al-alim, yang maha mengetahui. Ini merupakan ancaman ini. Jadi kalau orang-orang itu ya tidak mau percaya kalau Allah menghendaki dihancurkan, diganti, bisa saja. Zaman dulu kan begitu. Untung zaman sekarang ini karena rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad, jadi tidak dihancurkan sekarang ya. Kalau misalnya jadi umatnya nabi-nabi yang sebelumnya, keadaan yang seperti di Indonesia ini langsung dihancurkan oleh Allah, diganti yang baru. Ya. Tapi karena Nabi Muhammad itu diutus untuk memberi rahmat kepada semua. Jadi semua alam, semua manusia termasuk, baik muslim, baik kafir, dirahmati semua. Apa bedanya antara merahmati orang mukmin dan orang kafir? Kalau orang mukmin maklum dirahmati dalam segala bentuknya, dunia sampai akhirat. Tapi kalau orang kafir cuma di dunia saja. Mestinya dihancurkan sekarang, tapi karena karena rahmat terhadap Nabi Muhammad tidak dihancurkan sekarang, dibiarkanlah, biar senang-senang dulu. Nah nanti pada saatnya dihancurkan, langsung masuk neraka. Itu begitu. Kan untung itu mereka. Kalau mereka dihancurkan seperti orang-orang dulu sudah tidak bisa. Sekarang Masya Allah terus bersenang-senang urusan dunia, walaupun kenyataannya yang dirasakan cuma sedikit. Bagaimana kalau dirasakan cuma sedikit? Coba yang punya pabrik beras, yang berasnya berton-ton disimpan,
Yang ia makan berapa sehari? Sampai 10 kilo sehari. Tidak ada. Itu kalau dia tidak sakit. Kalau kena diabetes, ya itu gitu. Punya gula. Katakan seluruh Indonesia miliknya dia. Tapi dia kena diabetes, berani makan gula 1 gelas? Tidak berani. Jadi sedikit yang dirasakan. Dia punya pabrik kendaraan. Hampir seluruh mobil yang ada di Jawa Timur ini miliknya. Apa dia bisa menaiki semua? Pilih yang paling bagus ya naik. Apa bisa naik di semua bangkunya? Tidak bisa. Yang paling banyak menaiki ya sopirnya malah nih. Itu begitu. Habis itu mati. Dan kalau mati, mau apa pabriknya dimasukkan kuburan sekali kan? Itulah. Nah kalau orang mukmin dirahmati. Bentuk rahmat ini bermacam-macam. Ada yang memang diberi kekayaan, tapi kekayaannya ini bukan untuk pribadinya sendiri, digunakan untuk ibadah. Ada yang tidak diberi itu, tapi diberi kesabaran dalam hati, qanaah, ditakdirkan mukmin, qanaah, seperti tukang beca. Di situ kan banyak tukang beca loh, ya. Tunggu di situ kalau si azan sembahyang, habis sembahyang berangkat lagi. Kadang-kadang sambil menunggu itu ngantuk. Tidur nyangklong begitu. Sudah adzan dibangunkan, Mas adzan Mas. Oh Masya Allah. Sampai kok tinggal. Iyo. Aku ngipi tadi kemantet. Sedangkan yang orang yang punya pabrik-pabrik itu tidak bisa tidur. Kasurnya bagus, segalanya bagus. Tapi tidak bisa tidur. Gelebak-gelebak. Kenapa mikir? Uangnya yang belum dikembalikan masih dihutang orang. Perusahaannya masih, jadi masih mikir, sudah sampai gelebak-gelebak nggak bisa tidur. Nah itu kira-kira sampean pilih yang mana? Pilih yang kaya begitu apa pilih yang melarat kira-kira? Melarat tapi sabar, nikmat. Kaya tapi gelebekan nggak bisa turu. Pilih yang mana kira-kira? Nggak berani milih. Ya. Jadi kembali lagi ini. Ya tadi itu. Awalaisal-ladzi khalaqas samawati wal arda. Bukankah Allah yang telah membuat langit dan bumi ini biqadirin mampu ala ayyakhluqa mithlahum untuk membuat seperti mereka ini sebagai ganti mereka kalau mereka dihancurkan. Bala, iya. Allah sendiri yang jawab. Wa huwal khallaqul alim. Dia, Allah itu adalah Maha Pencipta yang Maha Alim. Innama amruhu hanyalah amruhu urusan Allah itu. Idza arada syai'an, apabila Allah menghendaki sesuatu, hanyalah ayakuna berfirman atau berkata lahu kepada sesuatu itu, kun jadilah kamu, fayakunu maka jadilah ia. Jadi kalau Allah menciptakan sesuatu tidak repot, ya, kun jadilah jadi. Hanya memang menciptakan manusia itu agak dibuat begitu oleh Allah. Nabi Adam dan seterusnya. Ya. Subhanalladzi biyadihi malakut kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhana, maka maha sucilah alladzi Allah zat biyadihi yang di kekuasaannya, malakut kulli syai' yang di genggamannya
seluruh kekuasaan apa saja di dunia ini. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya turja'un, kamu semua besok dikembalikan. Alhamdulillah surat Yasin sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.